Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada, saya Kamariah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang menjaga kesehatan tulang. Tulang memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Selain untuk bergerak, tulang juga berfungsi untuk menyimpan kalsium. Jika tubuh kekurangan kalsium, perlahan tulang akan kehilangan kekuatan untuk menjalankan peran, sehingga rentan terserang osteoporosis atau osteoartritis. Nah, bagaimana menjaga kesehatan tulang dan berapa kebutuhan kalsium harian kita? Untuk menjawab hal ini, saya sudah di sini sudah hadir di studio kita tentunya Dr. Vidi Davitan. Nah, beliau ini satu-satunya spesialis ortopedia ya dok ya, ortopedi maksud saya dan traumatologi di Tabalong. Selamat datang dokter. Terima kasih telah berhadir di studio kami pada hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal osteoporosis ini dok, apa sih sebenarnya osteoporosis ini dok? Jadi sebelum kita ngomongin osteoporosis, kita harus tahu dulu nih bahwa tubuh kita kan ada namanya bone, tulang. Ya, tulang itu sebagai kerangka dan juga sebagai penunjang gerak. Iya. Ya. Jadi osteoporosis sendiri di dalam tulang itu dia mempunyai lakuna-lakuna, ya. Jadi kalau kita misalnya lihat tulang kan gini bulat nih. Nah di tengahnya kan bolong, ya. Kemudian ini ada sisinya nih. Sisi inilah yang menyimpan matriks-matriks. Sisi yang di dalam itu tadi? Yang di luar. Oh, yang di Jadi luar. yang di dalam ini adalah yang kita bilang orang sumsum. Oh iya. Ya, gitu ya. Iya. Nah, jadi kita bilang ini kortek namanya. Di kortek ini dia menyimpan banyak matrik yang untuk menunjang kekuatan dari tulang. Nah, pada osteoporosis itu kalau mbaknya pernah lihat sarang tawon, iya. kan bulat-bulat tuh. Bulat. Ya, tulang tuh seperti itu kalau kita potong. Jadi di kortek itu kayak sarang-sarang tawon kecil-kecil gitu kan, rapat. Iya. Untuk tulang yang bagus. Oke. Ya, tetapi kalau untuk tulang yang osteoporosis, itu sarang-sarang tawonnya itu melebar. Melebar jadi banyak lubang kosong sehingga tulang kerapatannya besar, sehingga akan lebih rapuh. Oke. Gitu. Jadi osteoporosis sendiri kita bilang adalah suatu keadaan di mana density dari tulangnya itu berkurang. Kepadatan tulangnya. Gitu. Maka itu yang akan menjadi mudah rapuh tadi dok ya? Mudah rapuh dan mudah patah. Oke. Lalu kenapa bisa keropos itu tadi dok? Sebenarnya keropos itu jadi gini, tulang itu dia kan depositnya tuh banyak tuh, ada matrik ya, ada yang non kolagen, itu salah satunya adalah deposit kalsium. Ya, deposit kalsium, jadi kalsium yang kita makan, kita asup dari makanan, dari minuman gitu kan, itu ada yang ditransport ke tulang. Iya. Nah, tapi tidak semua kalsium yang kita makan itu semua ke tulang. Ya, jadi untuk orang-orang yang baru tumbuh, biasanya anak-anak ya, sampai umur sekitar 18 tahun atau 19 tahun, itu uptake kalsiumnya itu lebih banyak untuk diambil ke tulang. Karena tulang masih tumbuh, dia masih memanjang dan melebar. Sedangkan lepas dari umur 19 tahun, itu uptake-nya mulai berkurang. Pada usia lanjut, uptake-nya makin berkurang, malah dilepaskannya kalsium dari tulang untuk membantu metabolisme tubuh di bagian lain. Itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya pengeroposan tulang. Nah, satu hal lagi juga ada di ortopedi, ada namanya Wolff law. Apa itu? Jadi apabila tulang mendapat tekanan, itu makin kuat. Tekanan? Gitu. Ya, kayak misalnya kita banyak berjalan, banyak tekanan pada tulang. Dia akan membuat kekuatan tulang lebih. Makanya pada orang-orang yang seperti stroke misalnya, dia jarang menggunakan
organ tubuhnya, terutama ekstremitasnya, misalnya sebelahnya nih lumpuh, yang satunya enggak. Nah, ada suatu keadaan nanti tulangnya akan rapuh karena dia tidak mendapatkan beban. Itu juga sama, kita bilang osteoporosis. Tapi kita bilang osteoporosisnya bukan karena usia. Jadi osteoporosis itu sendiri banyak tuh dibagi-bagi. Faktor-faktornya banyak, Dok, ya. Jadi ada dari usia, ada juga bawaan. Genetik begitu? Genetik ada juga. Kemudian ada juga yang karena dia tidak mendapatkan loading lama, akhirnya terjadi fraktur patologis yang disebabkan karena keroposnya itu. Oke. Nah, lalu di mana bagian tulang yang mudah atau yang rentan untuk terkena osteoporosis ini, Dok? Jadi osteoporosis sendiri biasanya ada pemeriksaannya namanya BMD, bone mass density. Itu pemeriksaannya ya sayangnya di kita belum ada ya. Jadi itu akan dilihat kerapatan tulangnya. Yang pertama diperiksa biasanya adalah di pergelangan tangan, kemudian di panggul, ya, sama satu lagi di tulang belakang. Tulang belakang. Ya, jadi itulah 3 tempat yang biasanya paling rapuh jika terjadi osteoporosis. Oke, jadi tadi di tangan, ya, di pergelangan tangan, di di panggul, sama di tulang belakang. Jadi tiga tempat. Tiga tempat itu yang paling sering. Paling sering. Oke. Lalu apakah ada, Dok, gejala yang dirasakan oleh pasien osteoporosis ini, Dok? Tanpa gejala ya? Sebenarnya ya? Iya, karena kadang-kadang orang tidak pernah sadar bahwa dia mengalami osteoporosis, ya. Mereka baru sadar apabila kepleset tiba-tiba, kok ini ya patah. Iya. Gitu. Padahal yang harusnya dengan adanya beban yang nggak terlalu berat, itu kalau orang normal nggak akan patah. Tapi untuk orang osteoporosis, kepleset di kamar mandi aja bisa patah. Gitu. Jadi dia nggak kelihatan gejalanya, tiba-tiba aja biasanya. Tapi mungkin untuk kalau tulang belakang biasanya kelihatannya adalah tubuhnya nambah bungkuk ya. Oh, yang bungkuk itu biasanya. Gitu. Jadi karena tulang belakang itu bentuknya hampir kotak ya. Kotak-kotak beberapa ruas, kemudian di tengah-tengahnya ada kita bilang diskus. Nah, biasanya bagian depannya ini akhirnya seperti baji, kolab. Makanya dia nunduk. Iya, gitu yang harusnya kotak, dia jadi agak gini. Itu biasanya penyebab ya yang kelihatan itu. Kalau yang kelihatan, kalau gejalanya sih nggak ada. Hampir tidak ada, Dok, hampir tidak ada, nyeri nggak ada gitu. Bukan nyeri juga gejalanya? Iya, nggak nyeri, tiba-tiba jatuh, loh kok patah ya? Itu aja. Oke, baik. Selain osteoporosis nih, ada juga yang disebut dengan osteoartritis. Nah, apa itu bedanya, Dok? Nah, ini orang-orang kadang-kadang bingung ya antara osteoartritis dan osteoporosis. Kalau kita bilang osteoporosis kan tadi kita lihat density ya, kepadatan tulang. Kepadatan tulang, ya. Kalau artritis itu sendiri kan radang, ya. Radang? Ya. Tis itu adalah radang, artritis itu adalah sendi. Ya, jadi osteoartritis itu sebetulnya adalah suatu peradangan yang terjadi pada sendi-sendi. Oke. Ya, kayak misalnya semacam pegal-pegal begitu kah? Nyeri biasanya. Nyeri. Ya. Saya pada sendi lengan sini. Paling sering adalah terjadi pada sendi lutut dan sendi panggul. Iya. Itu osteoartritis ya. Jadi bukan karena tulangnya, tapi sendinya yang bermasalah. Oke. Gitu. Sendinya ya, bukan tulangnya. Bukan tulangnya. Dan itu biasanya yang terjadi adalah terasa nyeri. Rasa nyeri. Bagian-bagian tertentu itu tadi. Itu ya. Oke, baik. Nah, apakah keduanya ini memiliki penyebab yang sama, Dok? Penyebab yang sama sih sebetulnya enggak. Karena kalau osteoporosis kan tadi mungkin karena faktor usia ya, kemudian faktor aktivitas yang tidak ada beban gitu kan. Nah, kalau sedangkan osteoartritis lebih banyak sebetulnya ada faktor genetik. Kalau osteoartritis, kemudian repetitive job ya. Jadi yang kerja yang terus berulang dengan adanya beban gitu ya. Kemudian juga ada namanya secondary osteoartritis. Biasanya itu terjadi pada lapisan sendi yang patah. Ya, jadi lapisan sendi patah nanti 5 sampai 10 tahun dia akan terjadi artritis. Gitu ya. Memang paling banyak
kasus yang didapat di sini adalah osteoartritis pada sendi lutut. Itu paling banyak, ya, karena pertama dari segi beban di lutut sendiri, ya, biasanya makanya orang-orang osteoartritis ini biasanya orang gemuk. Biasanya ya kan? Gemuk karena dia bebannya kan berat nih. Iya. Jadi sedangkan lutut kita adalah penopang. Jadi apalagi kalau misalnya kita turun tangga. Turun tangga, energi ekspenditurnya yang dipakai itu hampir sekitar 70% ada di lutut. Oke. Kalau badannya besar kan lutut gini. Menekan kuat begitu, Dok, ya. Kemudian juga ada pemakaian obat-obatan tertentu ya, kayak misalnya kortikosteroid, itu kayak misalnya dexamethasone, prednison, metilprednisolon yang pemakaiannya salah, itu juga akan mempengaruhi sendi itu sendiri. Oke, jadi selain tadi berat badan yang berlebih begitu, Dok, ya, obat-obatan pun berpengaruh. Iya. Untuk sendi terkena osteoartritis tadi. Oke. Pemirsa, ini menarik sekali, kita akan bahas macam-macam lagi, lebih banyak lagi tentang osteoporosis dan osteoartritis ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Ruang Sehat, tentunya masih bersama Dr. Vidi. Nah, ini Dok, apakah osteoporosis dan osteoartritis ini dapat sembuh 100%, Dokter? Nah, jadi gini, kalau kita bilang osteoporosis kan berarti kita kembali ke kepadatan tulang ya. Jadi apabila sudah terjadi osteoporosis, itu kepadatan tulangnya menurun. Kita nggak bisa kembalikan dia. Tidak bisa kembali? Ya, jadi hampir sama sebetulnya dengan osteoartritis. Osteoartritis atau OE ini mungkin pernah makan tulang ayam ya? Pernah. Pernah lihat tulang ayam kan ya? Nah itu di ujungnya tuh ada kayak lapisan itu yang putih, bening. Betul. Apa ya kita bilang? Tulang rawan. Nah, jadi sendi kita juga ada lapisan tulang rawannya yang melapisi si tulang sehingga pada saat dia bergerak itu yang ketemu adalah tulang rawan dengan tulang rawan. Kalau yang sendinya yang sehat. Jadi kan nggak sakit nih. Nah pada osteoartritis tulang rawan ini ibaratnya kalau kita lihat itu tembok yang udah lama udah berkelupas. Catnya ngelupas nih, ya banyak yang ngelupas. Akhirnya ketemu dengan yang belakangnya juga. Akhirnya kan terjadi gesekan karena lapisan tulang rawannya sudah mulai hilang. Itulah yang menyebabkan nyeri. Setelah itu dia akan membuat sendi ini nggak stabil biasanya. Akhirnya tumbuhlah namanya kita bilang osteophyte. Osteophyte itu tulang-tulang baru supaya si sendi ini stabil. Nah kadang-kadang si tulang-tulang baru ini patah. Karena kecil, rapuh ya tulang baru. Akhirnya sama buat nyeri juga. Nah, sampai sekarang penelitiannya osteoartritis ini belum pernah ada yang bisa menumbuhkan si jaringan tadi. Itu untuk melapisi jaringan ini belum pernah ada. Yang sudah terkelupas tadi. Jadi ibaratnya kalau gini, misalnya pasiennya umur 40 tahun, kita kembaliin ke 30 tahun, kita nggak bisa gitu loh. Nggak bisa dong. Iya, jadi untuk sembuh 100% tidak bisa. Yang bisa adalah kita cuma untuk osteoporosis, misalnya untuk osteoporosis, menjaga aja. Menjaga kepadatan tulangnya supaya jangan lebih lagi hilang. Itu. Kalau untuk osteoartritis adalah menjaga kerusakan yang terjadi jangan lebih rusak. Itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada orang pengen sembuh 100%, untuk osteoartritis masih bisa nih. Artritis bisa? Dengan operasi. Iya, jadi operasi kita ganti sendinya, kita lapisin sendinya, sehingga yang tadinya si jaringan yang terkelupas itu kita ganti pakai alat, bertemu dengan alat, dia nyerinya hilang.
Nyerinya aja hilang ya, Iya. pasti artritisnya nggak hilang. Begitu. Nah, jadi ini penting sekali untuk menjaga Betul. kesehatan tulang ini, Dok, Iya. ya. Tulang dan sendi tentunya. Nah, apakah dengan mengonsumsi vitamin D, misalnya vitamin D saja misalnya, apakah cukup itu untuk melakukan pencegahan terhadap osteoporosis ini, Dok? Jadi gini, sebetulnya yang deposit paling banyak di tulang itu kan hidroksis hepatis ya, itu dan kalsium. Kalsium. Nah, jadi vitamin D sendiri sebetulnya yang kita butuhkan adalah vitamin D3 aktif. Seperti Itu didapatkan paling banyak emang dari sinar matahari. Kalau enggak dari makanan juga dapat ya, minuman itu. Nah, vitamin D ini sebetulnya fungsinya adalah sebagai transport atau sebagai mobilnya lah. Jadi dari kalsium yang kita makan itu akan dibawa oleh vitamin D. Jadi kalau sinar matahari pertama kali masuk itu dia D3 yang inaktif, yang nggak aktif. Nanti dia akan berubah dari, ya kalau rumus kimianya D25OH menjadi D125OH. Nah ini yang aktif ini yang akan membawa kalsium yang kita makan itu menuju tulang untuk dideposit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau minum vitamin sih nggak ada salahnya. Ya kayak sekarang kan beredar apalagi zaman musim pandemi ini vitamin D macam-macam ya. D3 ya paling banyak itu banyak banget yang dipakai. Emang yang bagusnya 5.000 international unit ya, itu bagus itu ya silahkan aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencegah pada saat pembentukan tulang sebetulnya yang bagus pada saat anak-anak dan sampai umur 18-19 tahun itu. Karena dia pembentukan tulangnya ya, pembentukan tulangnya yang dibangun. Kalau misalnya anaknya aktif ya, kena bebannya banyak gitu kan, nggak diem aja gitu kan, olahraganya bagus, kemudian asupan gizinya bagus, otomatis tulang akan lebih rapat gitu. Dan dia akan sampai tua pun depositnya masih banyak kan. Pada saat mulai usianya menuju lansia baru diambil sedikit-sedikit kalsiumnya itu. Gitu. Jadi dari sejak dini itu. Dari sejak dini sebetulnya. Jadi kalau misalnya udah kayak umur saya sebenarnya terlambat sebetulnya. Cuma tetap namanya kita usaha untuk menambah, karena vitamin D3 sebetulnya kan dapatnya dari sinar matahari nih. Cuma paparannya juga nggak bisa kita dapat semua, karena sebetulnya yang bagus adalah kita berjemur. Kalau orang bilang tuh kalau buat cewek pakai bikini deh gitu. Kalau misalnya cowok pakai celana pendek, itu baru bagus. Langsung gitu. terkena kulit begitu, Dok, terkena ya? kulit semua itu baru bagus. Cuma kan kita nggak bisa, jadi dan waktunya pun kan ada waktu tertentu yang emang untuk bagus. Biasanya jam berapa pada saat? Jadi ini masih banyak pertentangan nih sebetulnya ya, yang saya baca. Jadi kayak misalnya dokter, kita pernah dapat kayak dulu pelajaran kanker kulit ya karena pancaran sinar matahari yang banyak, gitu kan. Ada karsinoma epidermoid kita bilang itu. Cuma beberapa penelitian itu disarankan emang yang terakhir saya baca itu di atas jam 11 siang atau setelah jam 1 siang. Tetapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit? Ya, karena setelah lebih dari 10 menit dia akhirnya merusak. Itu. Jadi vitamin D-nya itu yang didapat setelah lewat dari 10 menit, yang lain yang didapat. Gitu. Dan ya itu harus pakai bikini atau pakai celana pendek itu berjemurnya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita yang menggunakan tertutup dengan kain ini, Dok, ya berarti tidak, asupannya nggak terlalu banyak ya. Karena penelitian itu kemarin itu untuk yang jam 11 itu selama 10 menit, kalau misalnya kita pakai lepas baju itu paling dapat sekitar 5.000 sampai 10.000 international unit. Cukup sebetulnya. Gitu. Cukup ya. Vitamin D-nya. Nah, lalu makanan apa nih, Dok, yang baik bagi kesehatan tulang? Nah. Ya, sebetulnya kan kita kembali
kalsium kan nih, ngomongin kalsium. Kalsium ya paling kebutuhan kalsium tubuh kita tuh sebetulnya kalau misalnya rata-rata orang tuh 1000 mg per hari. Untuk ibu hamil harus lebih, itu sekitar 1200-an karena dia mengandung ya. Jadi itu juga dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dari bayinya. Ya. Untuk lansia itu kalau bisa lebih lagi 1300 gitu ya. Jadi kalsium kalau misalnya paling banyak emang dari produk susu ya. Itu susu. Yang penting susu itu tidak susu kental manis. Nah. Ya. Jadi sebetulnya kalau yang paling bagus itu kalsium didapatkan dari susu segar. Yang pasteurisasi, yang benar-benar baru datang dipasteurisasi, kita minum langsung cair. Itu paling banyak yang kalsiumnya. UHT itu ya, Dok ya? Ya kalau nggak di sini kan udah di packing misalnya UHT boleh gitu kan. Di sini karena nggak ada yang produksi susu kan. Boleh silahkan aja gitu kan. Itu lumayan. Kalau makanan yang bagus adalah salmon. Salmon. Ikan salmon. Di sini nah, ikan itu salmon yang susah. Susah sekali, Dok, didapat. Penggantinya aja deh, Dok. Apa sih brokoli? Brokoli ya. Brokoli. Kalau enggak kacang almond. Kacang almond. Ya. Itu ya. Itu semua makanan mahal ya, pemirsa. Kalsium dapatnya emang gitu. Ikan salmon yang paling bagus. Itu. Nah, tadi kalau susu tadi, Dok ya, kecuali susu kental manis. Nah, iya. itu tidak disarankan, Dok ya. Ya. Nah, lalu bagaimana, Dok, untuk pasien dengan intoleransi laktosa atau vegetarian? Nah, adakah pengganti produk susu? Pengganti produk susu ya kita kembalikan lagi ya. Jadi, saya nggak tahu nih, vegetarian ini makan ikan nggak? Nah, itu kalau dia makan ikan ya bisa salmon. Salmon ya, ikan laut lumayan juga tuh, silakan aja. Kalau nggak brokoli, ya bayam, itu. Kemudian ya itu almond, kacang almond itu yang agak lumayan kandungan kalsiumnya ya, termasuk tinggi. Sebetulnya di sayuran-sayuran lain pun banyak ya, dia tetap punya kalsium ya, termasuk zat besi juga ada di sayuran-sayuran itu. Cuma emang kadarnya nggak terlalu banyak. Yang paling banyak ya kayak misalnya tahu tempe pun ada. Cuma kalau untuk memenuhi 1000 itu tahu tempe itu bisa sampai 1 piring besar. Tahu tempenya untuk memenuhi itu memenuhi tadi, 1000 kalsium per harinya itu. Gitu. Jadi ya udah tambahin aja kalau mau ya, paling ini ya brokoli ya, brokoli, bayam kan bagus aja. Kalau bayam ini tinggi aja, Dok ya? Tinggi aja. Walaupun kalau dihitung-hitung ya emang 2. Kalau mau 1000 ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya brokoli tadi, almond, nah itu banyak maksudnya untuk memenuhi kebutuhan kalsium itu tadi, dengan mengonsumsi sedikit saja itu seberapa kira-kira, Dok? Jadi sudah memenuhi? Kalsium kan sebetulnya 1000 mg ya per hari, itu yang harus dapat. Ya kadang-kadang orang Indonesia itu emang kekurangannya adalah kadar vitamin D3 dalam darahnya sebetulnya yang jadi masalah. Itu kecil banget. Sedangkan vitamin D3 itu yang kita butuhkan untuk membawa si kalsium ini ke tulang kan. Itu. Jadi penelitian orang Indonesia itu kadarnya rendah. Itu vitamin D3-nya, makanya sekarang banyak diproduksi vitamin D3 ya. Sebetulnya vitamin D3 ini yang memproduksi sebetulnya yang paling banyak adalah negara-negara Amerika. Di Amerika sana yang memproduksi, karena dari Eropa ini sendiri agak bertentangan vitamin D3. Gitu. Jadi, nah sebetulnya nggak cuma kalsium aja nih yang harus dicari. Ya. Sekarang kalsium banyak, tapi vitamin D3-nya rendah. Gimana caranya dia masuk ke tulangnya? Iya, kan gitu. Tadi sebagai mobil ya, Dok ya? Iya, sebagai mobilnya nih dia nyampe ke sana gitu. Jadi harus balance. Ya itu harus balance. Sekarang udah banyak beredar, apalagi yang ada beredar juga vitamin D3 aktif juga udah ada gitu kan. Kemudian kalsium yang vitamin buatan juga ada. Itu aja sih. Nah, jadi itu ya, Dok, harus
Jadi tidak hanya susu-susuan, Tidak hanya susu-susuan. tetapi juga yang vitamin D3 tadi juga harus Didapatkan, iya. ya, banyak berjemur. Nah, begitu. 10 menit tadi dok ya? 10 menit tapi 10 ya, menit. jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau lama Nanti bisa... nggak glowing lagi. Oke. Nah dok, sejak kapan dok kita memerlukan konsumsi vitamin D agar bisa menunda terjadinya osteoporosis dan osteoartritis ini dok? Nah ini, kita kembalikan dulu. Jadi kalau vitamin D, dia nggak terlalu banyak bekerja di osteoartritis ya. Oke. Iya itu. Hanya di osteoporosis. Di osteoporosis karena dia di kerapatan tulangnya, density tulangnya. Oke. Sebetulnya kayak misalnya pada saat kita masa pertumbuhan, ya kalau misalnya nih kebutuhan tubuh kita 1000 mg per hari, dapat nih misalnya 1000 mg. Nah ini kan tidak semuanya masuk ke tulang. Gitu loh ya. Pada saat pertumbuhan itu uptake ke tulangnya emang lebih besar. Itu bisa sampai 70%. Itu kalau anak-anak ya, tadi dok ya? 700 lah berarti 700 mg itu masuk ke tulang karena dia untuk tumbuh dan berkembangnya tulang. Oke. Ya. Pada saat selesai masa pertumbuhan dia akan nurun. Tuh ya, jadi yang tadinya 70% dia akan turun tuh sekitar 50. Ya, uptake-nya nih yang dibawa nih gitu. Berarti 20-nya ke lain? Ke lain, bukan ke organ-organ yang lain, bukan tulang ya. Setelah masuk ke lansia malah lebih turun lagi. Itu paling uptake-nya sampai 30% aja kalsium itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya emang kita mau memperkuat tulang kita, ya dari mulai masa kecil nih. Jadi buat ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak-anak, suruhlah dia banyak bergerak. Suruh makan vitamin, bukan vitamin ya, apa namanya, 4 sehat 5 sempurna, 6 kenyang ya. 6 kenyang. Gitu. Oke, nambah sekarang dok ya. Jadi itu otomatis dia akan kuat. Oke, jadi betul-betul sejak dini. Sejak dini. Nah, lalu kayak sering bergerak, aktif begitu dok, rajin berolahraga tanpa kita sadari, ini kan sendi dan tulang kita ini perlu beristirahat sebenarnya dok ya. Nah lalu bagaimana kita tahu bahwa tulang dan sendi kita ini perlu untuk beristirahat dok? Tiap orang mempunyai beda-beda ininya ya, apa namanya, karakteristiknya. Itu. Karena kita nggak punya cetak biru, tiap orang itu pasti akan beda. Jadi yang sebetulnya yang bisa merasakan adalah badannya sendiri, ya. Jadi kapan kita masih kuat bergerak, kapan kita sudah kelelahan, ya. Yang pertama adalah sebetulnya yang menjadi sinyal adalah otot sebetulnya, ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita mau olahraga disarankan pemanasan, ya. Stretching dulu segala macam supaya nggak kaget, ya. Dan nggak pernah kita anggap seorang atlet tiba-tiba larinya kencang banget kan, dia pasti akan step naik gitu kan ya. Jadi sinyalnya itu ada di otot. Apabila otot sudah mulai kelelahan, istirahatlah gitu. Karena yang menggerakkan semua tubuh itu adalah otot, bukan tulang. Tulang hanya sebagai penyangga, penyangga yang dia bergerak supaya dia loadingnya kuat segala macam, tulang. Tapi yang menggerakkan adalah otot, makanya sinyalnya ada di otot. Kalau otot udah mulai kelelahan, berhenti, itu jangan dipaksain ya. Kemudian beban kerja yang repetitif, misalnya yang bolak-balik naik turun tangga, naik turun tangga, naik turun tangga gitu kan, itu repetitif. Ya sebisa mungkin jangan terlalu sering gitu. Jadi sinyalnya semuanya ada di otot. Kalau misalnya ototnya udah mulai kelelahan, istirahatlah. Ya, pada saat dia mulai kelelahan, istirahat. Kalau misalnya paling gampang lagi adalah biasanya bengkak kalau buat osteoartritis. Ya, bukan osteoporosis nih, kita bilangnya osteoartritis, bengkak. Sendi-sendinya akan bengkak tuh kalau dia udah mulai kelelahan. Ya. Itu yang misalnya sudah kelelahan namun tetap dipaksakan. Maka akan terjadi pembengkakan itu tadi dok ya. Sama kayak orang olahraga kram katanya kan bengkak tuh, kenceng. Itu batas maksimalnya udah dapet, tapi dia tetap dipaksakan. Gitu.
Gitu. Jadi dan yang merasakan otot tadi kelelahan atau tidak itu dari badan kita sendiri masing-masing karena ya, Dok, beda-beda ya. Beda-beda. Untuk olahragawan misalnya dia lari 5 kilo dia bisa aja. Iya. Sedangkan kita orang biasa 2 kilo udah Iya. gitu kan. Oke. Gitu. Tergantung orang-orangnya. Iya. Oke, nah pemirsa setelah jeda kami akan melanjutkan perbincangan pada segmen mitos dan fakta. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Sehat. Nah segmen kali ini adalah segmen mitos atau fakta. Oke Dok, mana nih? Tada! Nah, dokter, mitos atau fakta nih dokter, katanya perempuan lebih rentan menderita osteoporosis dibandingkan laki-laki. Nah, ini faktanya. Ini fakta? Ini fakta. Ya, kenapa, jadi Dok? perempuan itu punya hormon kewanitaan yang namanya estrogen. Iya. Ya, dia pada saat menopause estrogen berhenti. Oke. Ya, sehingga pengeluaran kalsium dari tulang akan lebih banyak. Gitu. Sedangkan laki-laki nggak punya. Gitu. Jadi pada wanita lebih rentan terjadi osteoporosis dibandingkan laki-laki. Oke, karena Gitu. estrogen tadi dia berkurang Dok ya hormonnya. Oke, yang kedua. Tada. Nah, mitos atau fakta dokter, osteoporosis hanya menyerang lansia. Mitos. Mitos. Iya, karena ada juga penyakit pada bawaan yang kolagennya berkurang hingga tulangnya lebih rapuh. Okay. Ya, pada anak-anak pun ada. Sebenarnya ya, iya. jadi tidak hanya lansia. Iya. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta dokter, matahari dengan kandungan vitamin D paling baik pada jam 10 pagi ke atas. Iya. Jadi ini terakhir, penelitian terakhir fakta ya. Tapi yang saya bilang tadi jam 11 ya 10 menit. 10 menit saja. Atau jam 1 siang 10 menit. Nah, tapi ini fakta ya. Fakta, karena jam 10 ke atas, ya. jam 11. Tapi hanya 10 menit tadi dok ya. Oke baik. Selanjutnya, mitos atau fakta. Semakin sering tubuh bergerak, kekuatan tulang semakin meningkat. Ya. Ini fakta ya sesuai dengan workflow ya, makin banyak tekanan yang didapatkan oleh tulang, tulang akan berkembang akan lebih padat. Gitu ya. Makin banyak bergerak begitu dok ya? Iya, jadi kekuatan tulangnya makin meningkat. Oke, jadi banyak-banyak bergerak lah begitu. Jangan mager ya. Selanjutnya. Nah, mitos atau fakta dokter, rajin minum susu agar tubuh lebih tinggi. Ini sih mitos sebetulnya. Mitos, jadi ya? Kalau tinggi badan itu sebetulnya dipengaruhi pertama yang dari genetik ada, kemudian asupan makanan juga ada ya. Itu jadi nggak harus minum susu dia lebih tinggi, enggak. Nggak mesti dok ya? Iya. Gitu. Karena ada tadi yang namanya faktor genetik, kalau memang sudah gennya tinggi ya tinggi. Oke. Selanjutnya. Nah, mitos atau fakta dokter, keseleo atau patah tulang dapat sembuh lebih cepat jika dipijit dan diurut. Mitos nih. Ya. Jadi, kenapa dok? Sebetulnya gini, kayak keseleo berarti kan keseleo itu ada terjadi memar ataupun benturan di suatu badan. Betul. Kita sih biasanya menganut, kita bilang rest, ice, compression, dan elevation. Jadi apabila ada memar di badan kita, jangan diurut, tapi kita istirahatkan, rest, ya. Kemudian kompres pakai es kalau memar itu. Setelah itu kalau bisa dikasih bebat, ya. Satu lagi diangkat, gitu. Jadi kalau diurut yang kita takutkan adalah kalau ngurutnya bener sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang ngurutnya terlalu kencang, akhirnya pecah pembuluh darah dan menyebabkan bengkak lebih hebat. Iya, apalagi kalau patah tulang ya. Itu kan kalau keseleo, kalau patah tulang sih ya udahlah gitu. Yang bagus adalah istirahatkan aja. Nggak bisa diurut-urut juga dok ya? Jangan diurut-urut lah, nanti kerjaan lagi. Iya, gitu. Karena takutnya kan malah lebih parah. Iya, karena gitu lebih besar segala macam, pecah.
pecah pembuluh darahnya, itu yang kita takutkan. Oke, jadi tadi kalau ada memar begitu dok ya, baiknya itu dikompres. Kompres es, istirahat, Diistirahatkan. boleh diangkat tungkainya, misalnya di kaki lebih tinggi, kado istirahat. Oke, sama tadi dibebat begitu. Dibebat, tapi nggak usah terlalu kencang bebatnya juga ya. Oke, Gitu. nah jadi jangan diurut ya sahabat ya. Nah ini kita minta tips dokter. Selama pandemi ini kan rata-rata WFH begitu dok ya, dan sekolah online untuk anak-anaknya. Nah lebih banyak, tentunya ini lebih banyak menghabiskan waktu di gadget ataupun di laptop. Badan sering membungkuk, nah lalu bagaimana peregangan yang tepat untuk bisa dilakukan dok? Jadi gini, yang penting adalah apabila kita bekerja WFH ataupun sekolah WFH, sekolah bukan WFH ya, work from home misalnya yeah. WFH, yang harus berhubungan dengan suatu komputer, itu yang pertama adalah duduknya harus ergonomis. Gimana tuh dok? Ya, jadi Udah nggak ada kursi tulang belakang itu jangan sampai melengkung. Yang membungkuk itu? Iya, gitu. Oke. Karena bebannya akan berat di tulang belakangnya. Jadi buatlah seanatomis mungkin dari tulang belakang. Makanya kalau misalnya dia laptop ini harus ada di depan sini misalnya, kemudian ini kita tegak dan posisinya harus bagus. Dan kedua, jangan lebih dari 2 jam duduk itu. Ya. Jadi sebisa mungkin sebelum 2 jam lakukan peregangan. Ya. Minimal adalah berdiri, kemudian ya olahraga biasa, stretching biasa gitu kan. Dan kalau bisa juga karena ini pandemi yang mungkin orang-orang agak susah untuk olahraga keluar. Betul. Coba aja olahraga di rumah lah yang paling gampang. Iya. Ya. Apalagi sekarang gitu. bisa lihat misalnya di HP kan di banyak. HP bisa kalau mau body workshop ya gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau misalnya sebenarnya olahraga yang terbagus adalah sebenarnya berenang. Berenang ya dok? Berenang paling bagus itu berenang ya, karena semua tubuh kita ngikut semua, kemudian kita dapat tekanan dari bawah air sehingga otot-otot terbentuk semua. Itu olahraga paling bagus sebetulnya berenang. Wow. Cuma kalau misalnya zaman pandemi gini nggak bisa berenang, ya udah olahraga di rumah aja. Bisa lari-lari kecil kayak di rumah gitu. Yang penting bergerak. Bergerak. Gitu. Nah, jadi itu tadi ya untuk peregangannya. Jadi jangan sampai duduk itu lebih dari 2 jam. Kalau sebelum 2 jam itu sudah harus ada peregangan dok ya. Nah, terima kasih sekali ini Dokter Vidi atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga informasi yang kami berikan tadi pemirsa dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan pemirsa tetap saksikan Ruang Sehat setiap hari Senin jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Kamaria mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Sama-sama.